Halo, saya Karnoto Muhammad. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang banker dengan pengalaman 28 tahun. Dan yang lebih penting lagi adalah pengalaman setahun memimpin krisis. Ya, sebuah bank yang dalam kondisi tidak sehat, kemudian lingkungannya juga kena pandemi. Beliau ditugaskan memimpin bank yang tidak sehat ini. Dan langsung kita ke tamu kita, Pak Rifan Ahmad Purwantono. Selamat sore, Pak Rifan. Selamat sore, salam sehat. Salam sehat. Alhamdulillah. Kita cukup berterima kasih kedatangan Pak Rifan ini, seorang banker yang punya pengalaman menyelesaikan krisis. Tidak semua banker mempraktekkan langsung manajemen krisis. Dan Bank Bukopin ya, yang kemudian berganti menjadi Bank KB Bukopin adalah tempat bagaimana Pak Rifan mempraktekkan leadership in crisis. Dan prosesnya adalah ketika awal pandemi datang, di mana semua bank mengalami kesulitan, salah satunya adalah Bank Bukopin. Bahkan di berbagai pemberitaan ada isu ras, ya, kemudian bank ini juga sempat mengalami gagal clearing, dan para pemegang sahamnya itu juga memiliki kepentingan yang berbeda, bahkan sampai berseteru dan melibatkan otoritas jasa keuangan sebagai regulator. Tetapi akhirnya dalam proses perjalanannya Pak Rifan ini berhasil melewati kendala-kendala dalam transformasi itu, dan tentu ada peran kepemimpinan, bagaimana menenangkan nasabah, bagaimana menjaga motivasi seluruh karyawan Bank Bukopin, dan melakukan komunikasi dengan shareholder dan juga regulator OJK. Nah, kita akan mendengarkan bagaimana resep Pak Rifan memimpin krisis di Bank Bukopin yang akhirnya kita sudah menyaksikan semua terlewati dengan cukup baik. Ya, terima kasih Pak Karnoto atas kesempatan. Tentu ini luar biasa dapat kesempatan bisa di forum ini. Mungkin kalau yang lebih tepat saya bilang bahwa saya ini bukan orang yang terbaik, tapi saya orang yang sesuai dengan keadaan Bank Bukopin pada waktu itu. Ya. Karena 12 tahun saya di Bank Bukopin, saya mengenal, walaupun praktis ketika krisis saya sudah meninggalkan, mendapatkan jabatan baru sebagai Direktur Keuangan di PT KAI. Ini menjadi challenge buat saya, dan ketika saya berpikir mendapatkan kesempatan ini adalah juga tidak semua orang mendapatkan kesempatan dalam keadaan seperti ini. Beberapa orang melihat kenapa harus memilih, gitu? Kenapa nggak menghindar? Dan saya memutuskan memilih untuk menyelamatkan bank ini. Di luar saya punya sejarah 12 tahun bersama bank dan seluruh rekan-rekan ada di dalamnya. Yang menarik betul yang Pak Karnoto sampaikan bahwa bank ini dalam kondisi yang agak mengejutkan ya. Berawal dari hoax, berawal tidak terjadinya komunikasi yang baik dari pemegang saham, kemudian muncul berita negatif yang luar biasa cepatnya pada saat pandemi seperti ini, dan pada waktu itu yang diperlukan adalah bagaimana meningkatkan kepercayaan kembali masyarakat atau seluruh stakeholder. Dan karena saya adalah kebetulan mungkin orang yang sesuai ya, kalau yang terbaik banyak bankir yang lebih hebat lah dari saya. Bagaimana saya mencoba mengkomunikasikan dari semua pihak. Pemerintah mensupportnya luar biasa. Saya masih ingat pada statementnya, jangan ada bank tutup lah, seperti itu. Pak Presiden juga sama. Bisa dijaga nggak bank ini nggak tutup, karena dampaknya terhadap industri perbankan lainnya. Dan saya bersyukur bahwa regulator OJK mensupportnya juga luar biasa. Saya masih ingat pada waktu itu keadaan yang sangat genting, di mana tanggal 18 Juni saya diangkat, dan praktisnya baru 5 hari berikutnya saya menyerahkan jabatan saya, 24 saya efektif. Kemudian saya bilang, apa yang harus cepat dilakukan? Yang paling cepat dilakukan adalah lakukan persetujuan atas right issue atau POT 5. Yeah. Dan dukungan OJK luar biasa maupun pemerintah yang juga memberikan pemahaman ini bahwa harus diputuskan dengan cepat.
Sehingga kita bisa menentukan siapa pemegang saham, pengendali yang bertanggung jawab. Artinya kalau melihat pengalaman ini Pak Karnoto, kesesuaian ini kemudian memiliki satu pemahaman yang sama, menjelaskan ke semua pihak, insya Allah ada jalan keluar. Dan dari pengalaman ini, kemudian saya buktikan bahwa saya pun juga mengajak semua karyawan juga melakukan perubahan. Kita mengalami yang hampir dikatakan krisis ini sampai dengan dianggap bangkrut. Video penarikan yang gagal di mana-mana. Dan bahkan karyawan sendiri sampai diisukan sudah tidak digaji. Dan ini tapi kesempatan yang baik. Saya bilang ke teman-teman, Vicon setiap 2 hari sekali saya kumpulkan. Inilah yang paling penting bahwa pemimpin itu harus ada pada saat dibutuhkan atau tidak. Even nggak dibutuhkan kita harus ada. Kelihatan figurnya. Bagaimana dia mensupport semuanya. Dan pada waktu itu saya angkat emosional teman-teman bahwa kapal ini boleh di dalam gelombang yang besar. Kapal ini boleh di dalam kebocoran yang terjadi. Karena penarikan dana yang luar biasa. Tapi kita yang di dalamnya bersama-sama bertanggung jawab menutup kebocoran, melawan badai. Kebersamaan ini pasti bisa kita lewati. Dan ini alhamdulillah tingkat kepercayaan karyawan dan semangatnya luar biasa. Sehingga saya nyatakan bahwa tidak ada kekuatan yang luar biasa tanpa kekuatan dari semua kekuatan karyawan. Kepercayaan berikutnya adalah dari pemegang saham baru. Nah ini juga satu kondisi yang menarik bagaimana mengkomunikasikan. Nggak mudah berkomunikasi dengan Korea. Pasti nggak mudah. Nah, ini kan menarik Pak Rifat ya. Ketika waktu itu di pertengahan tahun, waktu itu masih lockdown itu. Mungkin negara di Korea juga masih ketat. Tetapi Anda berhasil melakukan komunikasi ke KB Kukmin di Korea untuk memberi komitmennya, bahkan mengundang managing director-nya untuk hadir di sini. Nah, bagaimana Anda meyakinkan ke pihak Kukmin Bank dan dia menjadi trusted? Yang pertama, di tengah pandemi bersyukur ada namanya video conference atau Vicon. Maka Vicon itu kita bisa menyampaikan lebih ekspresif ketimbang melalui telepon. Pada waktu Vicon, saya sampaikan kepada mereka bahwa kami di manajemen maupun regulator akan mensupport langkah-langkah yang akan dikehendaki oleh pihak pemegang saham pengendali, khususnya dari KB Kukmin. Yang kedua adalah, ini penting bagi semua manajemennya, bahwa kita harus tahu needs-nya itu mereka itu apa. Ketika KBFG dengan KB Kukmin mengembangkan di 12 negara, dan mereka kemudian mengincar sasaran di beberapa negara ini adalah di SME, di microfinance, maka sangat tepat ketika portfolio Bukopin, 57%-nya adalah UMKM. Nah ini harus disampaikan profile mapping customer kepada mereka. Bahwa kalau Anda masuk, Anda akan menjadi bank terbesar Korea di Indonesia. Dibanding bank yang 5 bank lainnya. Dan ini mereka mau nggak mau, ini maaf ya. Bagaimana juga perbankan di Korea ini kan berkompetisi. Dan ketika mereka diberikan satu challenge, Anda akan jadi bank terbesar di antara yang lain. Muncullah emosional dan mereka merasa bahwa oke, kita akan datang. Nah, akan lebih baik Anda datang. Karena ketika Anda datang, maka kita bisa komitmen. Saya pertemukan dengan pemerintah yang mendukung. Kita pertemukan dengan regulator yang mendukung. Sehingga langkah-langkah kita berikutnya adalah apa yang dibutuhkan. Nah, inilah kecepatan. Saya kira yang paling penting adalah komunikasi yang baik dari semua pihak. Dari pemegang saham, mau dari regulator, dari pemerintah. Yang menghasilkan mereka percaya untuk masuk di tengah pandemi. Nah, kemudian ketika KB Kukmin Bank itu berminat masuk ke Bank Bukopin, kita tahu bahwa Bank Bukopin itu sebelumnya sudah ada shareholder majority yang tentunya melihat potensi yang sama seperti Kukmin melihat potensi Bank Bukopin itu. Nah, waktu itu dalam proses perjalanannya terjadi perbedaan antara Poswa Corporindo dan Kukmin Bank yang kemudian berselisih ya secara hukum.
Bagaimana Anda melakukan komunikasi supaya investor ini tetap yakin menyelesaikan hambatan-hambatan politis ya waktu itu? Ya, yang pertama langkah-langkahnya harus sesuai dengan apa yang ditentukan atau GCG. Jadi yang perlu saya share bahwa pemberian informasi kepada pihak KB Kukmin ketika pertama kali PUT 5 dikeluarkan, mereka diberikan kesempatan. Jadi salah satu Pak Karoto, saya bilang kepada manajemen KB, Anda mau nggak ambil red di dalam PUT 5 ini? Ambil. Anda mau standby buyer nggak? Mau. Saya kira ini luar biasa. Saya tangkap ini. Kemudian ke Bosowa juga sama, penawarannya sama. Anda mau ngambil red nggak? Ambil. Mau standby buyer nggak? Enggak. Lalu pilihannya adalah pemegang saham pengendali. Di mana sebelumnya kan kita tahu, Bosowa 23, KB Kukmin 22. Sebetulnya dinamakan PSP itu kalau udah 25% ke atas. Maka ini potensi yang baik bahwa oke, Anda hanya ambil rate-nya, sementara dengan KB Kukmin dia akan ngambil sebagai standby buyer. Dan pada waktu kepastian standby buyer ini juga sesuatu yang positif di tengah krisis, tengah ras. Kemudian kita minta dilengkapi dokumen. Mereka memberikan surat. Saya berminat mengambil rate dan standby buyer. Yang ini kemudian kita umumkan pada waktu itu. Kukmin sebagai standby buyer. Nah, permasalahannya adalah kemudian pada saat habis PUT 5, KB Kukmin ini ketika masuk dalam satu perusahaan di satu negara, dia mau nggak cuman 38%, nggak 51%, dia mau 2/3, 67%. Pada saat itu bank ini butuh likuiditas. Penarikan dahsyat luar biasa. Saya kira bank nggak ada, dulu sih masih ada lembaga yang bisa bantu, nggak ada sama sekali yang bisa bantu. Kalau saya ceritakan bahwa hampir 25% dari DPK kita keluar. Mana bank yang kuat? Kalau LDR cuma 80, nggak kuat. Dan bank lain juga mengalami pengetatan yang sama. Pasti, ya. Jadi nggak mungkin kita bisa lakukan akuisisi di tengah ketidakpercayaan. Dan kemudian pada saat itu mau nggak mau ada butuh bantuan apa? Likuiditas. Dan likuiditas itu adalah opsinya adalah bantu likuiditas dan bantu modal. Dan yang memberikan komitmen bantu likuiditas dan modal adalah KB Kukmin. Berikan surat kembali komitmen, kita akan berikan membantu likuiditas gitu ya. Dan pada saat itu kemudian langkah keduanya adalah kita berikan kesempatan. Oke, kalau gitu Anda akan menambah kembali, maka dia minta namanya private placement pada waktu itu. Nah, inilah kemudian menjadi permasalahan. Karena kenapa kesempatan hanya diberikan kepada KB Kukmin Bank. Tapi pada waktu itu yang paling penting adalah penyelamat bank dari likuiditas. Saya ceritakan kepada keduanya, termasuk ke Bosowa. Apa yang Anda diributkan kalau bank ini kemudian nggak ada? Maka yang paling penting ketika terjadi dispute seperti ini adalah pemahaman bersama. Pemahaman bersama itu adalah satu. Jumlah saham mereka nggak pernah berkurang. Justru mari kita tumbuhkan bank ini menjadi baik. Market capitalization atau market cap-nya juga akan naik. Ketika naik, valuasinya naik dan dia akan menikmati harga sahamnya juga naik. Tapi ketika dia jadi keributan gara-gara shareholder, gara-gara penurunan masalah kepemilikannya, maka bank ini semakin terpuruk dan Anda akan semakin nggak menerima manfaatnya. Rugi semua. Nah, inilah yang penting pada saat menghadapi seperti ini adalah bagaimana kita membawa ke pemahaman bersama bahwa tidak ada yang dirugikan. Kesempatan diberikan, siapa yang memiliki kesempatan. Dan tidak pernah ada yang dirugikan. Dan inilah kemudian dari waktu ke waktu sejak Februari negosiasi dan akhirnya alhamdulillah kemarin terjadi kesepakatan. Karena mereka paham akhirnya. Karena yang dipikirkan adalah masalah share-nya kan, persentase turun naik. Jumlah saham nggak ada, nggak pernah berkurang. Dan pada saat itu saya mempunyai pengalaman bahwa memberikan pemahaman ini harus dengan pemahaman yang sederhana. Bukan secara kalau bicara tentang tingkat kepemilikannya, tingkat share-nya, tingkat persentasenya enggak. Tetapi pemahaman yang sederhana adalah bank ini butuh pemegang saham bersatu, berpikir untuk bank ini.
ketika berseteru aja kepercayaan masyarakat sudah naik. Iya. Harga saham kita dari 83 jadi 420-an. Kemudian lembaga rating masih percaya. Kalau Anda bersatu, pasti kepercayaan semakin baik. Dan terbukti, ketika kita lagi dilakukan rating, pada waktu final rating, itu adalah minggu depannya kita melakukan kesepahaman. Dan saya adalah melihat kesepahaman antara Boswa dan KB Kukmin. Ya. Kemudian ketika KB dengan Boswa melakukan kesepahaman, kepercayaan jadi naik. Dan rating pun kembali memberikan Pevindo ini memberikan rating yang tertinggi dalam sejarah. Sejarah Bukopin ya. Tertinggi menurut AAA. Nah ini membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat, kepercayaan publik, kepercayaan stakeholder, shareholder harus diperkuat dengan bersatunya manajemen dan pemegang saham. Nah, ada lesson learned yang penting saya peroleh dari jawaban Pak Rifan tadi mengenai bahwa peran pemegang saham itu ternyata sangat penting ya. Jadi bank berhasil atau tidak hanya tergantung bagaimana banker mengelolanya, tapi juga bagaimana pemilik itu memberikan dukungan dalam bentuk permodalan, kemudian tentu dalam bentuk bagaimana pemegang saham itu memberi trust ya. Trust kepada banker profesional untuk menjalankan banknya. Nah, kemudian lanjut Pak Rifan. Bank KB Kukmin ya dari Korea Selatan tentu punya nama besar dan ingin bank yang dimiliki secara mayoritas merubah nama juga menjadi KB Kukmin ya. Tetapi yang saya dengar Anda berhasil melakukan negosiasi untuk mempertahankan nama Bukopin supaya tidak hilang. Bagaimana ceritanya Anda meyakinkan kepada pemegang saham pengendali? Iya, saya ini pada waktu masuknya KB Kukmin banyak dikomentari negatif ya sama netizen ya. Ini sama dengan kayak dulu menjual bank ke asing dan sebagainya. Terus pada waktu saya melihat ketika Vicon, ketika ketemu dari manajemen Kukmin datang ke Indonesia, mereka nggak mungkin. Kita ini logikanya nggak mungkin kita menjadi bank yang membiayai Korea di Indonesia. Pricing udah nggak masuk. Maka dia akan fokus ke UMKM. Maka makna nama ini penting bagi nasionalisme menurut saya. Pada waktu itu saya mencoba menyampaikan ke KB Kukmin. Anda tahu bahwa lebih dari 5 bank Korea di Indonesia. Dan dari 5 bank itu hampir semuanya mempunyai nama besar. Bahkan salah satunya lebih besar dari bank Anda. Tapi yang terjadi ketika menggunakan nama itu di Indonesia, apa kemudian ekstrim? 5 tahun terakhir nggak ada yang ekstrim. Seperti itu ya kan? Buku 1, buku 2. Dan sekarang Anda di buku 3. Dan nama Bukopin itu masih harum. Masih bisa diberikan kepercayaan. Dan menurut saya, kalau bahasa sederhana, Kukmin, Bukopin, KB. Kenapa nggak kita KB Bukopin ya? Saya kira ini adalah satu solusi yang bagus. Bahkan saya akan bilang bahwa nasionalisme bukan dilihat dari kepemilikan. Tapi bagaimana kontribusi bank ini kepada ekonomi masyarakat Indonesia. Kalau Anda fokus ke UMKM, Anda fokus ke microfinance, ya itu paling keren lah. Bisnis proses kita perbaiki. Dan inilah kemudian saya ya agak surprise. 4 hari setelah diskusi kemudian dan saya presentasikan pada itu di BOD dengan KBFG maupun dari KB Kukmin, mereka merapatkan dan setuju menggunakan bank KB Bukopin. Tentu ini kebanggaan yang luar biasa. Nama ketika saya dibesarkan tidak hilang, kepercayaan masyarakat recovery juga lebih gampang. Ya seandainya saya pensiun pun banknya masih ada dengan nama Bukopin. Itu kalau ngeliat sejarah itu agak merinding Mas ya. Tapi ini yang penting bahwa begitu pentingnya nama buat nasionalisme, tapi dengan semangat nasionalisme kita bisa menjadikan ini menjadi bank
global. Iya. Tahap stabilisasi ya, bagaimana Bank KB Bukopin melewati masa sulit ya, mungkin itu sudah terlewati dengan kesepakatan damai antara pemegang saham yang besar, dan tentunya ini akan mempermulus cita-cita KB Bukopin untuk menjadi bank terbesar nomor 5 ya. 10 bank terbesar. 10 bank terbesar. Nah, kira-kira seperti apa kelanjutan dari transformasi di KB Bukopin ini, dan nanti tanggal 17 Juni juga akan melakukan RUPS ya. Kira-kira agenda apa yang akan diselenggarakan dan seperti apa arah dari transformasi Bank Bukopin tahap selanjutnya? Iya. Belajar dari 1 tahun, dan pada saat itu sudah terjadi transfer knowledge, bisnis proses, kemudian product knowledge, kemudian dari seluruh produk-produk termasuk teknologi, kita belajar dari apa yang diterapkan KB Bukopin di Korea di Indonesia. Lebih dari 24 orang dari BOD level, BOD Minus 1, Minus 2 yang hadir ke Jakarta mensupport semua proses transfer knowledge. Lalu pada saat ini, apa yang kita lihat, setahun ini bahkan 6 bulan terakhir, tingkat kepercayaan bisnis proses sudah berjalan dengan baik. Artinya transfer knowledge ini berhasil. Ketika berhasil, saya lah yang memimpin bagaimana melakukan kolaborasi yang baik. Nggak mudah kolaborasi ini. Kolaborasi dari Korea, dari Indonesia, dari behavior yang berbeda, dari budaya kerja yang berbeda. Tapi saya bilang ini udah dalam tahap yang dimana sudah saling bercengkeram, tinggal kehangatannya yang luar biasa. Nah, RUPS yang nanti pasti akan berubah. Tapi yang berubah sepertinya ini akan menjadi langkah yang paling bagus. Yang pertama adalah utilisasi orang Indonesia akan semakin banyak. Yang kedua, ketika mereka melakukan transfer knowledge, mereka ingin merubah beberapa posisi yang dimana lead-nya adalah orang Korea, fine, itu juga bagus. Karena mereka pun menghargai bahwa fondasi yang sudah kita buat ini sudah sangat bagus. Tidak ada yang namanya proses transformasi kalau kita melakukan recovery, kita melakukan transformasi, kita tidak lakukan perubahan-perubahan yang kita lakukan dalam 1 tahun terakhir. Bahkan yang paling ekstrim adalah 8 bulan terakhir. Nah, dengan demikian, maka strateginya akan berubah. Mana yang perlu diperbaiki? Apakah harus dengan Korean knowledge yang disampaikan? Apakah cukup dengan Indonesia? Karena memang mereka tetap kita kedepankan mengenal local wisdom. Nah, apakah kemudian lead-nya menjadi mereka? Bisa jadi berubah. Contoh misalkan komisaris utama akan bergeser ke mereka. Saya kira perubahan ini akan sangat mungkin kita melihat. Dan pada waktu itu pun hal yang sama juga saya sampaikan bahwa memang Anda sebagai pemegang saham pengendali, Anda bisa melakukan apa. Dan 1 tahun ini membuat sesuatu yang seperti ini juga, mereka pun mengapresiasi langkah saya dan manajemen yang melakukan penyelamatan seperti ini. Karena support likuiditas mereka dibanding dengan kontribusi teman-teman lebih banyak dari teman-teman. Atas melakukan recovery bisnis, akuisisi bisnis. Ini kontribusinya juga tingkat trust-nya jadi tinggi dari nasabah. Nah, ini kan perlu diberikan apresiasi. Tinggal ini sesuai dengan RBB kita. Ya, 2021 ini adalah masa di mana kita mulai running dengan pola-pola yang baru. 2022 itu baru yang namanya mengaplikasikan teknologi dan sebagainya sampai 2023 selesai. Nah, maka kemudian apakah dibutuhkan orang teknologi dari Korea? Karena sebetulnya konsep teknologi yang digunakan Korea itu kayak plug and play aja. Jadi mereka sudah ada, mereka sudah buka yang namanya KB Data System di Indonesia, perusahaan untuk mensupport teknologi dari semua grupnya. Artinya mereka serius gitu. Nah, ini adalah satu keseriusan mereka dan memberikan satu perubahan pada RUPS yang akan datang. Bahkan bisa jadi bahwa dalam 5 tahun ke depan pun KBFG
akan masuk sebagai industri besar di Indonesia. Jadi ini serius kan yang mau dibangun. Iya. Nah, tinggal bagaimana sekarang saya juga setelah fondasi yang sudah dibuat dengan baik, kemudian culture yang sudah dirubah, behavior yang dirubah, bagaimana secara konsisten berangsur baik pada masa yang akan datang. Tadi langkah penyelamatan yang dilakukan oleh Pak Rifan dan tim ya, itu sebetulnya bangkir-bangkir nasional ya, itu sudah cukup mumpuni untuk melakukan langkah penyelamatan. Dan hasilnya adalah di Bank KB Bukopin yang selamat ya dari gelombang pandemi COVID-19 ya. Dan kita tahu kalau bank sampai bermasalah, apalagi sampai gagal, tentu itu dampaknya sangat berat sekali. Dan tadi Pak Rifan menyampaikan bagaimana peran pemegang saham itu juga penting sekali, bukan hanya manajemen, tetapi juga pemegang saham. Terbukti ketika pemegang saham ini tidak committed, itu sulit sekali bagi bank untuk melakukan penyehatan atau pertumbuhan gitu. Nah, lesson learned buat kita, kalau bank sampai gagal adalah tentu akan berdampak yang signifikan buat industri. Ya, bisa digambarkan Pak Rifan, seperti apa itu dampaknya? Iya, ini sebetulnya pentingnya kita melakukan edukasi yang nggak henti-hentinya bagaimana menyikapi memilih sebuah bank. Dan juga bagaimana menyikapi dengan berita-berita yang mungkin negatif terhadap bank. Karena kadang-kadang persaingan antar bank ini menjadi nggak sehat. Artinya bukan banknya nggak sehat, tingkat fanatis dari nasabahnya kemudian menjadikan berita negatif. Bank itu lembaga intermediasi. Di mana kalau bank kemudian mengelola funding atau dana pihak ketiga, 80% itu harus dikeluarkan dalam bentuk kredit. Yang menarik adalah kalau terjadi tarikan yang lebih dari 20%, kemudian pada saat penarikan bersama-sama, tidak mungkin nasabah kredit diminta untuk melunasi untuk membayar tarikan dana pihak ketiga. Nah, itu penting. Maka yang paling penting ketika melihat kondisi ini adalah bagaimana masyarakat menyikapi terhadap isu-isu yang ada. Karena semakin dia menarik, semakin merusak bank itu dengan cepat. Nah, pertanyaannya adalah, lalu bagaimana kita mengetahui tentang kondisi bank? Nah, inilah peran dari semua pihak. Regulator juga sama, menjelaskan tentang kondisi bank sebenarnya, kan begitu. Dan kemudian dengan pihak-pihak ini kemudian menjelaskan dengan baik kepada masyarakat, maka masyarakat akan percaya. Di sisi lain, banknya pun sama. Dalam konteks ketika menerima tekanan berita negatif ras, mereka juga harus merupakan bank yang komunikatif kepada nasabahnya, kepada masyarakatnya. Salah satu contoh ya, pada waktu terjadi ras yang luar biasa, saya akan menghadiri lebih dari 30 nasabah di seluruh Indonesia. Saat pandemi, saya nggak pikir itu sebagai satu kondisi yang berbahaya. Insya Allah saya sehat, saya datangi, ya bahkan sampai di luar kota saya datangi. Dan tingkat trustnya adalah muncul ketika mendapatkan penjelasan direct dari saya. Dan inilah kemudian saya dibantu Pak Karnoto, seluruh media, tidak henti-henti mengkomunikasikan bagaimana Bank KB Bukopin, bagaimana recovery bisnis yang kita lakukan, bagaimana kepercayaan masyarakat yang sudah mulai muncul, bagaimana pemegang saham, pengendali yang bertanggung jawab. Dan pada akhirnya pemulihan ini kemudian membawa bahwa masyarakat, oh iya, berarti bank ini memang sehat. Nah, tetapi kadang-kadang yang rusak gara-gara percaya sama berita negatif kan seperti itu. Jadi yang paling penting adalah belajar dari keadaan ini buat nasabah, jangan terburu-buru kalau mendapatkan berita negatif tentang kondisi banknya. Buat perbankan juga lakukan komunikasi baik ke semua pihak, ke nasabah, ke seluruh stakeholder, agar setiap informasi yang negatif, yang tidak benar, dapat diluruskan dengan baik. Salah satu contoh, pada waktu ada pembatasan penarikan,
kita langsung komunikasikan dan Menko Info langsung menyatakan bahwa ini ada hoax. Nah, hal-hal ini penting ya. Coba kalau kemudian kita tidak melakukan klarifikasi seperti itu. Pada waktu edaran OJK kan pernah beredar dinyatakan hoax. Ya. Itu penting. Bahkan ini adalah satu poin yang baik buat kita menjelaskan ke masyarakat. Di sisi lain, kita aktif. Harus aktif ya. Saya meminta semua kepala cabang aktif, semua kepala wilayah aktif. Bahkan saya pun juga dengan seluruh direktur aktif. Datang kepada nasabah, datang ke cabang di tengah pandemi. Ya, kalau menurut mereka minta vikon, kita vikon. Dan kemudian minta pertemuan, kita pertemuan dengan tetap menggunakan protokol kesehatan yang baik. Jadi inilah lesson yang baik buat kita, bahwa kita harus menjaga komunikasi yang baik ketika menghadapi info-info yang tidak bermakna baik atau tidak berdampak baik kepada industri perbankan. Baik, terima kasih Pak Rifan Ahmad Purwantono. Pemirsa, 30 menit sudah kita berbincang dengan Pak Rifan bagaimana beliau mempraktekkan manajemen krisis, ya, bagaimana yang menyelamatkan Bank Bukopin yang tidak sehat di masa pandemi. Itu kuncinya adalah komunikasi yang efektif di antara semua stakeholder, dengan customer, dengan pegawai, dengan regulator, dan juga yang penting adalah pemegang saham. Dan tadi penting sekali bagaimana pemegang saham harus memberikan dukungan kepada banknya, harus percaya kepada banknya bahwa ini bank bisa diperbaiki, dan manajemen harus mendapatkan authority dari pemegang saham bahwa manajemen ini akan melakukan pengelolaan yang terbaik, yang pastinya mengutamakan seluruh stakeholder. Jadi bank, kalau kita baca literatur, bank-bank yang gagal dan bank-bank yang berhasil. Bank-bank yang gagal itu adalah ketika manajemen diarahkan dia bekerja untuk kepentingannya pemegang saham saja. Padahal pemegang saham itu adalah salah satu dari sekian banyak stakeholder. Dan bank yang berhasil adalah bank yang orientasinya adalah mengutamakan seluruh kepentingan stakeholder. Terima kasih. Terima kasih. Sukses selalu. Semoga transformasi di Bank KB Bukopin berjalan mulus. Amin. Dan apa yang dicita-citakan tercapai. Amin. Terima kasih.